Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Amati gambar burung cendrawasih berikut. Tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih tersebut. Berikan pertanyaan tersebut kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Diskusikan jawabannya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang burung cendrawasih. Kamu bisa menambahkan pertanyaan yang lain tentang burung cendrawasih tersebut sesuai dengan keingintahuanmu. Yang pertama, apa makanan burung cendrawasih? Kemudian, dari mana asal burung cendrawasih? Yang ketiga, mengapa burung cendrawasih disebut hewan langka? Dan yang terakhir, bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Silahkan kamu bisa menambahkan pertanyaan yang lain. Untuk melengkapi jawabanmu, mari kita baca teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil,
cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Ya, burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena burung cendrawasih merupakan maskot Papua dan keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam. Pertanyaan selanjutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih yaitu dengan tidak merusak habitat dan juga tidak memburu burung cendrawasih. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Ya, kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih yaitu perilaku manusia yang tidak baik akan menyebabkan kelangkaan burung cendrawasih. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Silakan kamu tuliskan pendapatmu sendiri tentang perilaku manusia yang tidak baik tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Akibat jika burung cendrawasih punah yaitu tentunya keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang dan generasi yang akan datang tidak bisa menyaksikan langsung keindahan burung cendrawasih. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Silakan kamu tuliskan saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga. Selanjutnya, pilihlah hewan yang paling menarik buatmu. Lalu, buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, serta ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Diskusikanlah daftar pertanyaanmu dengan gurumu. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Ayo kita baca teks berikut untuk menambah pengetahuan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu.
Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Akibat apabila kupu-kupu punah yaitu kelestarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Yang bisa dilakukan untuk melindungi kupu-kupu yaitu tidak menangkap kupu-kupu hanya untuk hiasan. Lalu, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat atau tempat hidup hewan, lalu manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Kemudian, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka. Lalu, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan tersebut. Kemudian, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja. Untuk kerjasama dengan orang tua, silahkan
Tanamlah biji kacang hijau di rumah bersama orang tuamu. Letakkan dalam gelas plastik bening bekas yang telah diberi kapas. Lalu, letakkan beberapa butir kacang hijau di atasnya. Tingkatkan rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama 6 hari dalam tabel berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.